Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan juga ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Udah sholat subuh tadi ya? Udah dong, sholat subuh hukumnya? Wajib. Sholat sunnah dijalanin juga gak? Insya Allah, alhamdulillah kalau ada yang menjalankan sholat sunnah juga. Yang nggak boleh adalah kalau tidak sholat. Kira-kira nih jam yang ada di rumah, yang ada di studio. Kalau nggak sholat ada hukumannya nggak? Ada ya? Tahu nggak hukumannya apa aja? Tahu nggak? Kita bahas nih ya. Siksaan orang yang nggak sholat. Tema kita adalah 15 siksaan orang yang meninggalkan sholat. Tepuk tangan aja untuk kita. Kita semangat belajar pagi hari ini ya jamaah ya. Ada tayangan dulu tapi nih yang mau aku kasih lihat ya. Ini nenek ya berusia hampir 120 tahun. Ngapain? Lihat tayangannya silakan. Nenek Waniti, warga Kota Batu berusia lebih dari 100 tahun. Beliau rutin mengkonsumsi sayuran dan tahu tempe. Waniti merupakan perempuan di Kota Batu yang diberikan umur panjang oleh Sang Pencipta. Jika mengacu pada KTP-nya, Nenek Waniti lahir pada 2 April 1919. Zolim gak sih jatuhnya? Soalnya aku pernah dengar gini katanya orang yang umurnya panjang bisa zolim. Soalnya katanya nanti di kiamat cuma sisa-sisa orang-orang yang zolim. Itu gimana Ustaz? Mau tahu? Mau dong. Baik. Silakan Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah. Hari ini buat jamaah yang lagi nonton. Ayo siapin catatan. Untuk jadi nasihat besar buat diri kita. Karena ternyata hari ini kita bahas tentang sholat. Yang pada pentingnya lagi, pada utamanya. Karena kita membahas tentang ada 15 siksaan orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati. Pawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang melalaikan sholat. Melalaikan aja masuk neraka wail. Apalagi tidak sholat. Masuk neraka zagar. Dan 15 siksanya dapat siksa 6 di dunia. 3 sebelum wafatnya, 3 di kuburnya. Dan 3 setelah dikuburkan. Maka dari sini kita mulai. Ternyata tadi ada nenek 120 tadi Sony juga nanya. Gimana nih kalau ada orang berumur panjang tapi tidak sholat. Gimana umurnya? Berarti tidak mendapatkan keberkahan umur. Orang yang tidak sholat maka siksaannya di dunia apa? Walaupun umurnya panjang tapi tidak berkah. Tidak berkah. Ini hati-hati loh bagi orang yang panjang umurnya tapi tidak sholat. Ini sebenarnya membahayakan buat dirinya karena setiap detik itu akan ditanya. Dikemanakan waktunya. Karena tujuan kita hidup kembali lagi diingatkan. Tujuan kita hidup adalah untuk menyembah kepada Allah. Dan penyembahan paling sempurna adalah sholat. Sekali lagi, penyembahan paling sempurna adalah sholat. Apa yang mau kita cari? Sholat ibadah apa? Semua ada dalam sholat. Puasa ada dalam sholat. Zakat ada dalam sholat. Haji ada dalam sholat. Karena menghadap kiblat. Ya Allah, tepuk tangannya untuk Ustaz Maulana. Jangan sampai Allah udah kasih kita umur panjang gak sholat jadi gak berkah semuanya. Nauzubillah min zalik. Tapi gimana kalau misalnya umur panjang, sholat, tapi sholatnya tergesa-gesa? Ustaz Syam, kalau sholat yang tergesa-gesa termasuk orang yang gak sholat apa enggak sih? Atau hukumannya apa? Silakan Ustaz Maulana, Mas Sony, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah Al-Fatih ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله محمد رسول الله والذين معه
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Siksaan orang yang melalaikan, meninggalkan salat, maka yang kedua adalah dicabutnya, dihilangkannya, dihapuskannya tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Karena di ayat ini Allah katakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang yang membersamai Nabi SAW tampak dari wajahnya tanda bekas-bekas ruku dan sujudnya. Berkata Sayyiduna Ibni Abbas radhiyallahu anhu wardahuma yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang mana yang disebut dengan tanda-tanda bekas sujud bukan hitam-hitam itu. Tanda-tanda bekas sujud adalah kelakuan baiknya. Semakin bagus kelakuannya berarti makin membekas sujudnya. Orang kalau senang menyenangkan orang lain berarti membekas sujudnya itu. Orang kalau suka bantu orang lain berarti membekas sujudnya itu. Apakah orang-orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya termasuk orang yang meninggalkan sholat? Ada orang sholat disuruh ulang sama Nabi. Kenapa? Karena dia terlalu terburu-buru sholatnya alias tergesa-gesa sholatnya. Karena dalam sholat itu ada 18 rukun menurut mazhab Syafi'i dan salah satu di antara rukunnya adalah tumakninah. Apa tumakninah? Tenang, tidak tergesa-gesa di setiap gerakannya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama, untuk jawabannya. Tumakninah dalam sholat penting. Tumakninah, Masya Allah. Jabah! Semoga kita tidak tergesa-gesa dalam sholat ya. Tapi ada juga orang yang sholatnya udah gak tergesa-gesa. Dia gak sholat sama sekali, Bib. Masya Allah. Tapi gini, Bib, dia gak sholat tapi dia sedekah. Dia berbuat baik sama orang, doain orang tua, orang yang lainnya. Pokoknya amal ibadah yang lainnya banyak gitu, Bib. Tapi gak sholat. Nah itu bisa menghilangkan amalan yang lainnya apa tidak sih, Bib? Baik. Silakan Habib Muhammad. Jawab dong, Bib. Silakan Habib. Orang itu baik sama orang tapi tidak baik sama Allah. Allah itu pernah berwahyu kepada Nabi Allah Daud. Ya Daud, sampaikan kepada manusia, mereka hanya banyak minta haknya tapi hak aku tidak ditunaikan. Jadi siksaan yang ketiga, ini dituliskan juga di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhullahu alaih. Artinya siksaan yang ketiga, dikhawatirkan setiap amal yang kita amalkan bagi orang yang tidak menunaikan sholat wajib 5 waktu, maka ditakutkan semua amalnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada khilaf ulama mengatakan apa semua amal. Maka dibayankan apabila seperti ada hadis Nabi SAW, ayo bersegeralah sholat asar. Karena apabila kau tidak sholat maka amalmu saat itu, kebaikanmu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua ulama mengatakan amal mana yang dihapuskan. Kalau dia tidak pernah sholat seumur hidup misalnya.
maka semua amalnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baiknya tidak mendapatkan pahala. Tapi kadang dia sholat, kadang dia tidak sholat, kadang dia sholat, kadang dia tidak sholat. Nah, ketika dia tidak sholat itu, maka pahalanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau pengen jadi hamba yang baik, kita sama orang baik, alhamdulillah bagus. Kita mengeluarkan zakat, bagus. Tapi kewajiban sholat, sebab kenapa? Sudah banyak dijelaskan atau diingatkan kepada kita semuanya, sholat itu pertama kali yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apabila sholatnya bagus, maka kedepannya dia akan lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Tapi apabila sudah dia sholatnya tidak bagus, maka kedepannya akan susah untuk lebih baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah mikir, berapa sih waktu sholat yang diambil? Paling 1 menit, 1 menit setengah. Buat kita nih orang awam, itu sudah cukup banget untuk sholat. Kita kan sholat ya nggak seperti maksudnya betul-betul yang orang sholat lama. Sampai satu sholat tuh bisa 10 menit, 15 menit. Kita sebentar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun masih tidak mau sholat. Jadi jangan sampai kita disiksa karena nggak sholat dan tidak mendapat pahala. Itu siksaannya ya Habib ya. Betul, siksaannya tidak mendapatkan pahala kebaikannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Jamaah. Ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Aku bacain ya. Dari Instagram @ahmadkhoiri95. Assalamualaikum Ustadz. Saya kan sering ngingetin teman saya buat sholat Ustadz. Tapi dia selalu gak dengerin. Kalau saya getok kepalanya sekali aja. Boleh gak Ustadz biar dia sadar gitu. Kenapa susah banget dibilangin ya. Saya juga masih bolong-bolong sih Ustadz lah. Tapi kan baik Ustadz ngingetin. Ya tapi gak digetok dong Ustadz Maulana. Nah ini nih banyak orang suruh-suruh orang salat tapi dia sendiri tidak salat. Yang terbaik adalah kita menjadikan contoh buat diri kita, buat mereka jadi Baru teladan. diingetin gitu. Iya, kenapa? Karena ternyata ada nih bahaya orang Yang nyuruh orang salat dia sendiri tidak salat. apa bahayanya? Setelah yang satu ini jamaah. Alhamdulillah.